Kaisar Naga Abadi Chapter 601 Bahasa Indonesia. 601 menekanmu dalam 3 gerakan. Ekspresi kedua pria kekar itu berubah, dan mata mereka dipenuhi keterkejutan. Berlutut. Kedua pria kekar itu mengeluarkan suara ledakan lagi. Tubuh mereka diliputi cahaya merah darah, dan bahkan garis keturunan mereka telah meletus. Esensi vital yang kuat menyatu dengan keinginan langit dan bumi dan menekan ke arah Luming. Namun, Luming tetap tidak bergerak. Wajah kedua pria bertubuh besar itu memerah. Wajah sebagian besar orang berubah. Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah kamu ingin bermain game? Mu Zeng tersenyum tipis dan menatap Mu Yi. Wajah Mu Yi menjadi gelap. Menarik. Mu Tian, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Kecil ini, ibunya di kota bintang suci mengertakkan gigi, dan wajahnya menjadi semakin dingin. Orang-orang yang memiliki kemuliaan suci tercengang. Rasi bintang suci, apakah ini pertempuran yang kamu janjikan padaku? Luming memandang konstelasi suci dengan jijik. Kamu ingin melawanku? Mari kita lihat apakah kamu memiliki kualifikasi. Kata konstelasi suci dengan tenang. Apakah begitu? Luming tersenyum tipis. Inti esensialnya tiba-tiba meledak dan dia melambaikan tangannya. Bang! Kedua pria kekar itu diangkat dan dibanting satu sama lain. Serangkaian suara berderak terdengar, dan kedua pria kekar itu menjerit kesakitan. Tidak diketahui berapa banyak pelindung tulang mereka yang rusak. Luming mengayunkan tangannya dan tubuh kedua pria kekar itu terlempar ratusan meter jauhnya seperti 2 genangan lumpur. Mereka tergeletak di tanah dan menjerit kesakitan. Wajah banyak orang berubah. Kedua pria kekar itu sama-sama berada di tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat 9. Di wilayah Tianxuan, mereka jelas merupakan ahli dan penguasa terbaik. Namun, di tangan Luming, mereka tampak sangat lemah dan tidak bisa melawan sama sekali. Hanya dalam waktu setengah tahun, Luming benar-benar telah berkembang ke tahap ini. Bukankah itu terlalu menakutkan? Sedikit kejutan juga melintas di mata konstelasi suci. Hahaha, anak ini tidak buruk. Dia layak menjadi seseorang dari timur. Mu Zeng tertawa. Sebelumnya, dia telah diejek oleh Mu Yi. Sekarang dia akhirnya menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dia merasa sangat bangga. Aku baru mengalahkan 2 penggarap ranah Raja Bela Diri LV 9 tahap awal. Terlebih lagi, keduanya tertangkap basah dan bahkan tidak menunjukkan keterampilan bela diri apapun. Apa yang bisa dibanggakan? Dibandingkan dengan bintang suci, saya tidak tahu seberapa jauh jaraknya darinya. Wajah Mu Yi gelap dan dia mendengus dingin. Dia hanya prajurit kerajaan bela diri LV 9 awal. Hehe, standar kakak kedua sangat tinggi. Kamu bahkan tidak menganggap serius Raja Bela Diri LV 9. Mu Zeng berkata sambil tersenyum. Kali ini, wajah Mu Yi menjadi gelap dan dia tidak berbicara. Dan sekarang, Luming menatap konstelasi suci dan hanya mengucapkan 3 kata, tapi itu membuat segalanya menjadi jelas. Bukankah konstelasi suci ingin melihat apakah dia memenuhi syarat? Bagaimana dengan sekarang? Terlalu lemah. Balasan konstelasi suci hanya 2 kata, namun menunjukkan keyakinan yang besar. Kamu menghindari pertempuran. Mata Luming berbinar saat dia menatap bintang suci. Sungguh sebuah lelucon, kecil. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan Tuan Muda Xing Chen. Jika kamu ingin bertarung, kamu harus melewatiku dulu. Cibiran dingin terdengar saat sesosok tubuh melangkah ke udara dan berjalan di udara sebelum muncul di alun-alun. Hati semua orang bergetar. Tidak perlu menjelaskan apa artinya berjalan di udara di kota Tianxuan. Itu adalah kemuliaan suci. Dia akan bergerak. Dia adalah tetua dari sub-istana Tianxuan. Itu normal. Luming ingin menantang konstelasi suci hari ini. Dia harus membuktikan dirinya dengan kemampuannya sendiri. Banyak orang yang berbisik-bisik di sekitar. Banyak dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang datang dari tempat lain di wilayah Tianxuan. Mereka belum pernah melihat Luming sebelumnya. Pada saat ini, mereka dengan penuh rasa ingin tahu menilai pemuda yang luar biasa ini. Sudah beberapa tahun sejak generasi muda di wilayah Tianxuan menantang konstelasi suci. Mata Luming tertuju pada kemuliaan suci, dan kilatan tajam melintas di matanya. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, ini waktunya menyelesaikan masalahmu. Selesaikan akun dengan saya, kecil.
Aku sudah setengah tahun tidak bertemu denganmu. Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri tersebut. Cahaya suci mencibir dan melangkah maju. Ledakan. Aura Raja tingkat puncak meledak seperti lautan luas. Tubuh Seng Yao juga melayang di udara. Dia menatap Lu Ming dan berkata, 10 gerakan, aku akan menekanmu dalam 10 gerakan. Jika aku tidak bisa menekanmu dalam 10 gerakan, aku akan mengaku kalah. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan mengulurkan 3 jarinya. Seng Yao tertegun sejenak, lalu mencibir dan berkata, ada apa? Jika kamu tidak percaya diri, mungkinkah kamu hanya bisa menahan 3 gerakanku? Tidak, Lu Ming menggelengkan kepalanya lagi, 3 gerakan. Maksudku, aku bisa mengalahkanmu dalam 3 langkah. Kalau tidak, aku akan mengaku kalah dan pergi. Begitu dia mengatakan itu, seluruh tempat itu mendidih. Lu Ming sebenarnya berkata bahwa dia bisa menekan kemuliaan suci dalam 3 gerakan. Bagaimana mungkin? Gila? Dia benar-benar gila. Hehe, kukira dia tokoh papan atas, tapi ternyata dia hanya pemarah dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Apakah dia tahu apa yang dimaksud dengan tingkatan raja tingkat puncak? Petik 2. Mu Yi mencibir. Mu Xiuyuan dan Mu Zeng juga sedikit bingung. Mereka tidak percaya bahwa Lu Ming dapat menekan kemuliaan suci dalam 3 gerakan. Di platform tinggi, Paman Mutian dan Seng Xingchen, ayah Seng Xingchen, dan kepala keluarga Seng saat ini, Seng Chang, juga sedikit menggelengkan kepala. Dengan kultivasi mereka, mereka secara alami dapat mengetahui bahwa kultivasi Lu Ming berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 9. Mungkinkah Raja Bela Diri LV9 mengalahkan Raja Puncak dalam 3 gerakan? Kamu, menekanku dalam 3 gerakan. Hahaha. Seng Yao tertawa liar seolah dia mendengar sesuatu yang lucu. Namun saat berikutnya, dia tidak bisa lagi tertawa. Tubuh Lu Ming sepertinya kehilangan beratnya. Dia melayang di udara dan terbang ke posisi yang sama dengan kemuliaan suci, berdiri di seberangnya. Seluruh tempat menjadi sunyi. Dia melayang di udara. Dia melayang di kota Tianshuan. Mungkinkah Lu Ming telah menembus tingkat raja tingkat puncak? Petik 2. Seseorang berteriak kaget. Tidak, itu adalah Raja Bela Diri LV9 puncak. Lu Ming telah memahami keinginan angin, itulah sebabnya dia bisa terbang. Namun, kekuatan tempurnya mungkin mendekati puncak Raja Bela Diri LV9. Sulit dipercaya, dia benar-benar bisa bertarung melawan Raja tingkat puncak. Sudah berapa lama? Dia masih sangat muda. Semua orang yang hadir terkejut. Mu Yi tercengang, sementara Mu Zeng dan Mu Xiuyuan tertegun sejenak sebelum mereka tertawa terbahak-bahak. Di alun-alun, konstelasi suci mengangkat alis untuk pertama kalinya, menunjukkan sedikit ketertarikan. Namun, dia hanya tertarik pada hal itu. Dia masih percaya diri. Namun, wajah cahaya suci benar-benar muram. Lu Ming sebenarnya bisa melayang di langit di atas kota Tianshuan. Bisa dibilang, Lu Ming sudah berada di level yang sama dengannya. Buat perubahan Anda, gunakan keahlian unik terkuat Anda. Jika tidak, Anda tidak akan punya kesempatan. Kata Lu Ming. Suaranya tenang namun penuh percaya diri. Arogan, menyerang, teriak cahaya suci, dan auranya meledak. Dia tiba-tiba menyerang. Tangan besar yang menyala-nyala, seluruhnya dibentuk oleh pedang Qi yang menyala-nyala, memiliki panjang dan lebar beberapa meter. Itu sangat kuat saat menghantam Lu Ming. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan lingkaran api yang menyilaukan keluar. Itu berkembang pesat dan diameternya menjadi beberapa meter. Itu dipenuhi dengan api merah dan membombardir Lu Ming. Kedua serangan itu sekuat kilat, dan ruangan itu mendidih karena panas. Di bawah, lebih dari selusin tetua istana surgawi surga Empyrean melambaikan tangan mereka, dan asal-muasal yang sebenarnya menyebar, membentuk penghalang asal yang sebenarnya yang mengisolasi area di bawah. Kaisar Naga Abadi Chapter 602 Bahasa Indonesia 602 Bab 602 Menyalahgunakan Kemuliaan Suci. Segera setelah kemuliaan suci diluncurkan, ia menampilkan serangan yang menggelegar, berharap untuk menekan Lu Ming dalam satu pukulan. Trik kecil. Pergi. Lu Ming berteriak. Kilatan tombak keluar dari tubuhnya dan membubung ke langit. Bang! Telapak tangan api raksasa dari kemuliaan suci itu langsung dihancurkan oleh pancaran cahaya tombak.
Bus, Lu Ming membubung ke langit dan mengayunkan tombaknya ke cincin besar itu. Dentang, cincin besar itu terus bergetar, dan api merah hampir tersebar. Cincin itu mengeluarkan suara retak, dan sebuah lubang terbuka, terbang jauh. Puci, wajah cahaya suci menjadi pucat, dan dia mengeluarkan seteguk darah, mundur dengan cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Cahaya suci menjerit ngeri di dalam hatinya. Sungguh sulit dipercaya. Dua gerakan yang dia gunakan hampir seluruh kekuatannya dengan mudah dimentahkan oleh Lu Ming. Apalagi dia terluka oleh cincin itu. Kekuatan tempur seperti itu sungguh menakutkan. Menekan. Lu Ming melolong panjang dan maju selangkah. Sosoknya bergegas menuju kemuliaan suci seperti kilat. Dia melihat ke bawah dari atas dan mengayunkan tombaknya. Cahaya suci meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Ia hampir berubah menjadi manusia api dan memberikan pukulan paling kuat. Namun, semuanya sia-sia. Di bawah sinar tombak Lu Ming, semua serangannya tidak menghasilkan apa-apa. Cahaya tombak besar langsung mengenai cahaya suci. Kecemerlangan suci menjerit dan terbang ke bawah. Berhenti. Lu Ming melambaikan tangannya dan pitaki primordial digulung, membungkus cahaya suci dan menghentikannya agar tidak jatuh. Kemudian, tubuh Lu Ming jatuh dan kakinya menginjak wajah lama dari kemuliaan suci. Tendangan ini berisi kekuatan langkah menghentak 9 naga surga. Tidak, cahaya suci meraung. Namun, pada saat berikutnya, kaki Lu Ming dengan akurat mendarat di wajah kemuliaan suci. Tubuh kemuliaan suci itu seperti meteorit, jatuh dengan cepat dan deras ke perisai inti penting di bawah. Ledakan yang memekakkan telinga, disertai derit darah yang mengental dan suara patah tulang, bergema di seluruh area. Kemudian, semua orang melihat Seng Yao terbaring di perisai esensi sejati seperti anjing tua yang mati, seluruh tubuhnya bergerak-gerak dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Apalagi di bagian wajahnya, terdapat bekas sepatu bening yang hampir meratakan wajah lamanya. Kak, semua orang tersentak dan memandang Lu Ming dengan kaget. 3 gerakan, itu benar-benar 3 gerakan. Termasuk tendangan terakhir, tepat 3 gerakan. 3 gerakan. Lu Ming benar-benar telah menekan cahaya suci dalam 3 gerakan. Dia bahkan telah mengalahkan kecemerlangan suci hingga setengah mati. Ini, di platform tinggi, Mu Zeng dan Mu Xiu Yuan juga tercengang. Meskipun mereka berharap Lu Ming akan menang, mereka tidak terlalu percaya diri. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Lu Ming baru berada di alam Raja Bela Diri tingkat ke-4 setengah tahun yang lalu. Sudah merupakan keajaiban baginya untuk menjadi raja tahap akhir dalam waktu setengah tahun, apalagi raja tingkat puncak. Tidak pernah dalam mimpi mereka berharap bahwa Lu Ming tidak hanya menang, tetapi dia juga menang dengan begitu bersih dan dengan cara yang menyenangkan. Anak nakal ini, anak nakal ini. Mu Zeng terus bergumam dengan suara rendah. Dia sangat bersemangat. Berapa lama yang lalu? 1,5 tahun yang lalu, ketika Lu Ming baru saja memasuki istana surga Empyrean, dia bahkan belum mencapai kerajaan setengah langkah. Dalam waktu 1,5 tahun yang singkat, Lu Ming telah mencapai puncak kerajaan raja. Itu hanyalah sebuah keajaiban. Belum pernah ada keajaiban seperti ini dalam sejarah wilayah Tianshuan. Di samping Mu Zeng, mulut Mu Yi terbuka lebar. Dia tercengang dan wajahnya juga dipenuhi rasa tidak percaya. Di bawah alun-alun, Mulan menatap sosok muda di langit dengan penuh kegembiraan. Dalam hatinya, gambaran masa lalu terus berkelebat. Pria muda di kota angin yang berapi-api, pria muda yang membutuhkan perlindungannya pada saat itu, telah menempuh jalannya sendiri seiring berjalannya waktu. Dia tidak hanya jauh melampaui dirinya, tetapi dia juga telah menjadi ahli terkemuka di wilayah Tianshuan. Dia telah menjadi gunung yang bisa melindunginya dari angin dan hujan, melindunginya. Setengah tahun yang lalu, ketika Lu Ming menantang konstelasi suci, Mulan tahu bahwa dia melakukannya untuknya. Setelah itu, Lu Ming menghilang selama setengah tahun. Setengah tahun kemudian, saat dia akan menikah, Lu Ming muncul lagi. Dia berdiri di depannya dengan dominan dan memblokir segalanya untuknya. Saat ini, matanya basah. Dia tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat. Lu Ming berjalan turun dan muncul di depan Seng Xingchen. Dan sekarang, itu masih kalimat yang sama. Sekarang, apakah dia berhak berdiri di depan bintang suci? Tatapan semua orang mengikuti tubuh Lu Ming saat dia bergerak. Di keluarga Seng,
Para pemuda yang memiliki dendam dengan Lu Ming dan bahkan bertengkar dengannya memiliki tatapan yang rumit di mata mereka. Ada keterkejutan, kengerian, ketidakpercayaan, dan rasa hormat. Lebih dari setengah tahun yang lalu, Lu Ming masih bersaing dengan mereka. Tapi lebih dari setengah tahun kemudian, Lu Ming telah meninggalkan mereka jauh di belakang. Dia sudah mampu berdiri di depan bintang suci. Mereka jauh lebih rendah dari Lu Ming. Mereka tidak lagi berada pada level yang sama. Memikirkan hal ini, para pahlawan keluarga Seng menjadi sedih. Banyak orang sebelumnya menyimpulkan bahwa Lu Ming bersembunyi karena ketakutan. Saat ini, mereka sangat malu hingga wajah mereka memerah. Lu Ming tidak bersembunyi karena takut. Dia mungkin sedang berkultivasi di suatu tempat. Di platform tinggi, mata Paman Mutian, Seng Chang, dan Seng Xingchen sedikit berkedip saat mereka menilai Lu Ming dengan serius. Jelas, mereka akhirnya mengakui kekuatan tempur Lu Ming dan serius melakukannya. Konstelasi suci itu tenang sejak awal, tapi sekarang, seolah-olah ada bintang yang bersinar di matanya, terang dan mempesona. Tidak buruk, rasi bintang suci berbicara. Ayo bertarung di udara, kata Lu Ming. Lalu, dia naik ke udara dan muncul di langit. Bintang suci memancarkan sinar cahaya bintang dan naik ke langit juga. Itu muncul di langit, menghadap Lu Ming. Saat ini, jantung banyak orang berdebar kencang. Mereka menatap dua sosok muda di langit dengan mata terbelalak. Apakah Lu Ming dan konstelasi suci akhirnya akan bertarung? Setengah tahun yang lalu, tantangan Lu Ming terhadap konstelasi Sein telah menyebar ke seluruh kota Tianshuan. Beberapa orang hanya tertawa ketika mendengarnya. Mereka mengira itu hanya lelucon. Meskipun itu bukan lelucon, mustahil bagi Lu Ming untuk benar-benar menantang konstelasi suci. Dia terlalu jauh dan tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Bahkan jika mereka bertarung, itu akan menjadi pertarungan satu sisi. Rasi bintang suci mungkin mampu menekan Lu Ming dengan satu telapak tangan. Namun, sekarang, tidak ada yang mengira bahwa konstelasi suci dapat menekan Lu Ming dengan satu telapak tangan. Lu Ming baru saja menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa dia memenuhi syarat untuk melawan konstelasi suci. Beberapa orang bahkan mulai mengkhawatirkan bintang suci. Setengah tahun yang lalu, konstelasi suci telah berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 9. Pada saat itu, kekuatan pertempuran konstelasi suci dikatakan tidak lebih lemah dari kekuatan Raja Puncak. Namun, Lu Ming tidak lebih lemah dari Raja tingkat puncak. Dia telah menekan Raja tingkat puncak dalam 3 gerakan. Apakah bintang suci berhasil menembus tingkat puncak Raja? Jika dia tidak menerobos, apakah dia akan menjadi tandingan Lu Ming? Semua orang menatapnya. Kekuatan tempurmu tidak buruk. Setengah tahun yang lalu, Anda mungkin bisa melawan saya. Namun kini, hasilnya tidak akan berubah. Ledakan. Begitu suara konstelasi suci jatuh, pilar besar cahaya bintang keluar dari tubuh konstelasi suci, mencapai langit dan menuju kehampaan yang tak berujung. Aura yang kuat memenuhi udara. Raja tingkat puncak. Kaisar Naga Abadi Chapter 603 Bahasa Indonesia. 603 Pertempuran hebat melawan bintang suci. Rasi bintang suci memancarkan aura menakutkan dan tekanan yang sangat besar. Itu adalah aura Raja tingkat puncak. Raja tingkat puncak. Bintang suci telah menembus Raja tingkat puncak. Astaga, konstelasi suci sudah sangat kuat sejak awal. Sekarang setelah ia menembus Raja tingkat puncak, seberapa kuatkah itu? Tidak heran dia adalah favorit surga yang tiada taranya dalam daftar 1000 talenta terbaik. Dia sungguh menakutkan. Saat ini, selain Tuan Istana dan beberapa ahli alam lautan jiwa, tidak ada seorang pun di wilayah Tianshuan yang bisa menandinginya. Lu Ming sudah selesai. Dia jelas bukan tandingan mereka. Terjadi keributan di antara penonton. Banyak orang mengira Lu Ming bisa melawan kota bintang suci, tetapi mereka berubah pikiran. Lu Ming hanya berada di puncak alam Raja Bela Diri LV9. Meskipun dia bisa mengalahkan kemuliaan surgawi, bintang surgawi dan kemuliaan surgawi adalah dua konsep yang sangat berbeda. Bintang suci yang telah menembus Raja tingkat puncak mungkin bisa membunuh cahaya suci dengan satu gerakan. Haha, mari kita lihat bagaimana anak itu akan bertarung sekarang. Mu Yi mencibir. Xingchen, lakukan gerakanmu sesegera mungkin dan lumpuhkan kecil itu.
Jangan tunda hari baik pernikahan. Ibu konstelasi suci berseru. Dia benar-benar berhasil menembus tingkat raja tingkat puncak. Petik 2. Lu Ming bergumam. Kembali ke domain besar, peringkat Qin Qingshan satu peringkat lebih rendah dari konstelasi suci. Karena Qin Qingshan telah menembus raja tingkat puncak, Lu Ming menduga bahwa konstelasi suci kemungkinan besar telah menembus raja tingkat puncak juga. Memang itulah yang terjadi sekarang. Lu Ming, jika kamu mengaku kalah sekarang dan menghancurkan kultivasimu, aku bisa mengampuni nyawamu. Seluruh tubuh bintang suci diliputi cahaya bintang, seperti dewa yang turun dari surga, mengamati dunia dengan penuh keyakinan. Haha, bintang suci, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Lu Ming berdiri di udara, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Matanya seperti dua pedang dewa yang terhunus, memperlihatkan semangat juang yang tajam. Saya akan membiarkan Anda memahami perbedaan antara Anda dan saya. Mata konstelasi Sein bersinar dengan cahaya bintang. Pada saat ini, cahaya bintang di tubuhnya mendidih, seperti nyala api yang berkobar. Memotong. Dengan teriakan lembut, pedang berbintang, panjang ratusan kaki, mengembun dan menebas Lu Ming. Telapak tangan jalur surga. Lu Ming memukul telapak tangannya. Telapak tangan surgawi adalah teknik seni bela diri yang sangat dekat dengan tingkat surga. Namun, di bawah aktivasi kultivasi Lu Ming saat ini, ia melepaskan kekuatan yang menakutkan dan tak tertandingi yang tampaknya melebihi level aslinya. Sebuah sidik jari besar dengan 9 jari muncul. Pola di atasnya jelas, seperti prasasti Dao surgawi. Itu memancarkan aura yang menakutkan dan menghantam pedang berbintang. Ledakan yang mengguncang bumi bergema di langit, dan cahaya terang muncul. Beberapa kultivator yang lebih lemah merasakan sakit yang menusuk di mata mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata. Pada saat berikutnya, cahaya menghilang, dan telapak tangan serta pedang raksasa menghilang pada saat yang bersamaan. Astaga, tidak perlu mengujiku. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Jika tidak, Anda akan berakhir seperti kecemerlangan suci. Tanpa disadari, tombak panjang telah muncul di tangan Lu Ming, dan semangat juangnya melonjak. Aku akan mengabulkan keinginanmu, seni pedang titik bintang. Cahaya bintang di konstelasi suci menjadi lebih cemerlang. Saat itu jelas siang hari, namun di kedalaman langit, ada sinar cahaya bintang yang jatuh dan mendarat di konstelasi suci. Alam niat bintang memang luar biasa. Pada saat yang sama, pedang pertempuran yang mempesona muncul di tangan Sein Xingchen. Saat dia mengayunkan Battle Sword, bintang tiba-tiba muncul di langit. Kemudian, bintang-bintang berjatuhan ke arah Lu Ming satu demi satu, berubah menjadi pedang bintang. Itu seperti aliran cahaya, melesat ke arah Lu Ming. Ratusan aliran cahaya menutupi area itu dan sepenuhnya mengunci jalur mundur Lu Ming. Tidak ada cara untuk menghindarinya. 10.000 naga membunuh. Lu Ming berdiri diam dan menusuk dengan tombaknya. Ratusan naga sejati tiga warna terbang dan meraung saat mereka menyerang bintang-bintang. Ledakan, ledakan, ledakan. Bagaikan kembang api yang meledak, langit dipenuhi cahaya yang cemerlang. Namun, penonton sedang tidak berminat untuk menonton. Mata mereka sepenuhnya tertuju pada Lu Ming dan bintang suci. Giliranku, ayo pergi, kata Lu Ming lembut sambil melangkah maju. Tombak panjangnya bersinar terang saat dia menusukkannya ke depan. Naga sejati tiga warna yang besar meraung dan menerkam planet suci itu. Pedang bintang titik, 10.000 pedang bersatu. Sein Starlight melambaikan tangannya, dan sepertinya ada puluhan ribu bintang yang memasuki pedang pertempuran Sein Starlight. Ledakan, ledakan dahsyat kembali terdengar di langit. Banyak orang merasakan gendang telinga bergetar dan kepala bergemuruh. Dalam keterkejutannya, mereka buru-buru mengedarkan esensi sejati mereka untuk melindungi gendang telinga mereka. Di langit, cahaya terang muncul lalu menghilang. Membunuh. Membunuh. Kedua sosok itu semakin dekat, dan akhirnya, mereka bertabrakan dengan hebat. Ruangan itu bergetar hebat seolah tidak mampu menahan beban. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua sosok itu berubah menjadi dua aliran cahaya dan terus berbenturan di udara. Sebuah kekuatan nakal menembus kehampaan dan terus berjatuhan. Jika bukan karena perisai esensi sejati para tetua, meja dan kursi di bawah semuanya akan hancur. Namun meski begitu,
Penghalang Yuan yang sebenarnya masih bergetar, dan ekspresi selusin tetua raja tingkat puncak berubah. Ki yang meluap saja sudah cukup untuk membuat mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Jika mereka benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran, bukankah mereka akan mudah dibunuh? Apakah ini masih merupakan kekuatan tingkat raja? Di tempat kejadian, banyak mata menatap ke langit tanpa berkedip. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Lu Ming sebenarnya mampu melawan konstelasi suci dan melawannya sejauh ini. Saat ini, terlepas dari apakah Lu Ming menang atau kalah, namanya pasti akan mengguncang wilayah Tianxuan dan meninggalkan jejak yang besar dalam sejarah wilayah Tianxuan. Sialan, Xing Chen pasti bisa membunuh kecil ini. Ibu dari konstelasi suci menggeram dengan suara rendah, dan matanya menunjukkan ekspresi menyeramkan. Ledakan, ledakan, pertempuran di langit berlanjut, dan itu sangat intens. Dalam sekejap mata, lebih dari 50 gerakan telah dilakukan. Bus! Pada saat itu, lapisan cahaya berwarna merah darah terpancar dari konstelasi suci. Kemudian, cahaya bintang menyebar, dan sebuah gulungan muncul di atas kepala Shen Xingchen. Gulungan itu dibuka dan 7 bintang bersinar di atasnya. Itu adalah 7 bintang biduk surgawi. Ada 7 cakra perak pada gulungan itu, dan mereka memancarkan sinar cahaya. Ini adalah garis keturunan kedua dari bintang suci, garis keturunan raja tingkat ke-7. Garis keturunan konstelasi suci itu meletus, dan auranya menjadi lebih kuat. Kamu punya garis keturunan, tapi aku tidak. Meledak. Ledakan. Garis keturunan keduanya dilepaskan. Dia juga seorang raja tingkat ke-7. Sekarang, kedua garis keturunan Lu Ming telah naik ke tingkat ke-7 tingkat raja. Namun, Lu Ming tidak melepaskan 9 garis keturunan naga. Lu Ming memutuskan bahwa di masa depan, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak menggunakan garis keturunan 9 naga di tempat ramai, terutama di Istana Kaisar Langit. Meskipun 9 matahari tertinggi telah membantunya menyegel auranya, siapa yang tahu jika seseorang akan menebak sesuatu dari penampilannya. Lebih baik berhati-hati. Letusan garis keturunan mereka menyebabkan pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens. Dalam sekejap mata, lebih dari 50 gerakan telah terjadi. Lihat, Lu Ming berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Itu benar, dia bukan tandingan Lu Ming dan sedang ditekan. Jumlah serangan dari konstelasi suci meningkat, tetapi serangan Lu Ming menurun. Benar, Lu Ming akan kalah. Dia hanyalah Raja Bela Diri Puncak LV9. Sudah merupakan keajaiban dia bisa melawan bintang suci sampai sekarang. Kaisar Naga Abadi Chapter 604 Bahasa Indonesia. 604 Kamu kuat, aku lebih kuat. Membunuh, bintang suci itu begitu kuat hingga memenuhi langit dengan cahaya bintang. Pedang Ki itu seperti air pasang, menyapu ke arah Lu Ming. Di bintang suci, apakah itu tubuh fisik, teknik budidaya, atau teknik bela diri, semuanya sangat kuat. Mereka jauh melampaui jenius biasa, dan kecakapan bertarung mereka sangat menakutkan. Para jenius biasa yang berada di level yang sama dengannya bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun darinya. Perlahan-lahan, dia mulai menekan Lu Ming dan meraih keunggulan. Pada saat itu, badai niat membunuh sedang terjadi di mata bintang suci. Dia bertekad untuk membunuh Lu Ming. Dia adalah seorang talenta terbaik dalam daftar 1000 talenta teratas di wilayah Tandus Timur dan telah memasuki puncak kerajaan raja. Dia ingin memenuhi ambisinya dan menaikkan peringkatnya. Tapi sekarang, dia dihadang oleh ahli bela diri tingkat Raja Bela Diri LV9 dan bahkan tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama. Jika berita ini tersiar, itu pasti akan menjadi pukulan fatal bagi reputasinya. Pikirannya persis sama dengan pikiran Qin Qingshan. Ini adalah kebanggaan seorang jenius yang tiada taranya. Pedang penebas bintang. Dengan raungan yang keras, tubuh bintang suci digabungkan dengan pedang dan menebas dengan pedang terkuat. Pedang ini sepertinya mampu menebas bintang-bintang di langit, sesuai dengan namanya, pedang penebas bintang. Serangan jalur Gokudo. Lu Ming juga melancarkan serangan terkuatnya. Ledakan. Kedua berkas cahaya itu bertabrakan di langit seperti ledakan matahari. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Badai tak berujung dan Ki jatuh. Yuan sejati yang telah ditetapkan oleh para raja tingkat puncak mulai bergetar hebat, dan ekspresi para raja tingkat puncak berubah saat mereka dipaksa mundur.
Di platform tinggi, mata Mu Tian berkedip-kedip. Dengan lambaian tangannya, gelombang Yuan sejati menyebar dan menutupi Yuan sejati lebih dari selusin raja tingkat puncak. Baru setelah itu ia memblokir energi yang meluap dari atas. Setelah ledakan, kedua sosok itu dengan cepat mundur. Lu Ming mundur 1000 meter, sedangkan konstelasi suci mundur sekitar 500 meter. Sudah jelas siapa yang lebih kuat. Keduanya saling berhadapan. Lu Ming, kamu cukup kuat, tapi hari ini semuanya sudah berakhir. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, aura yang lebih kuat keluar dari tubuhnya. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Astaga, konstelasi suci sebenarnya masih menyembunyikan kekuatannya. Ini adalah kegunaan khusus dari garis keturunan khusus. Garis keturunan setiap orang mengandung misteri yang tak ada habisnya. Orang biasa hanya dapat menggunakan garis keturunannya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, tetapi beberapa orang jenius dapat memahami beberapa hal misterius dari garis keturunannya, seperti teknik bela diri atau teknik rahasia. Orang seperti itulah konstelasi suci. Lu Ming sudah selesai. Dia bahkan bukan tandingannya. Teriakan kejutan datang dari sekitar. Tatapan Lu Ming berkedip. Sebelumnya, Qin Qingshan telah melakukan hal yang sama. Dia hampir mengubah dirinya menjadi manusia es, yang telah meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Itu juga merupakan keterampilan rahasia yang dia pahami dari garis keturunannya. Sampai saat ini, Lu Ming belum memahami apapun dari meridian darah. Garis keturunan 9 naga bisa melahap segalanya. Bisa juga dikatakan sebagai keterampilan rahasia yang akan dimiliki seseorang saat bangun. Adapun garis keturunan keduanya, selalu tertutup oleh lapisan awan. Kini, dia hanya bisa melihat kata, menekan. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya. Lu Ming tidak bisa mengamatinya sama sekali, apalagi memahaminya. Lu Ming, di bawah, Mulan memasang ekspresi khawatir di wajahnya saat dia memegangi pakaiannya erat-erat. Lu Ming, pertempuran ini sudah berakhir. Bintang suci menginjak udara, auranya kental dan kuat. Apakah ini benar-benar berakhir? Ya, inilah waktunya untuk mengakhiri ini. Sepertinya aku masih harus menggunakan kekuatan itu. Lu Ming berkata dengan lembut dan menghela nafas. Ledakan. Saat berikutnya, aura Lu Ming meledak dan meningkat dengan cepat. Pada saat ini, aura Lu Ming sangat liar. Semua orang yang hadir tercengang. Lu Ming, aura Lu Ming juga meningkat. Ya dewa, dan peningkatannya sangat pesat. Ini bahkan lebih dari peningkatan konstelasi suci. Mengerikan sekali. Merasakan inti esensial kekerasan di tubuhnya, bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Inilah kekuatan ledakan formasi prasasti dandan. Sebelumnya, Lu Ming telah menekan inti penting dalam tubuhnya, menjaganya pada kekuatan asli Lu Ming. Dia ingin melihat seberapa jauh kekuatannya dari konstelasi suci. Rasi bintang suci memang lebih kuat dari Qin Qingshan. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang dari keluarga Seng, Ibu Seng Xingchen, Mu Yi, dan yang lainnya semuanya berteriak tak percaya. Orang ini selamanya tak terduga. Mulan menghela napas dan tersenyum. Mu Xiuyuan dan Mu Zeng juga sama. Mata konstelasi suci tiba-tiba menyipit, dan sedikit rasa tidak percaya melintas di matanya. Rasi bintang suci, saatnya mengakhiri pertempuran ini. Pertarungan. Lu Ming berteriak, menginjak kehampaan dan berjalan keluar perlahan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kekosongan itu bergetar hebat. Kekuatan langkah menghentak surga 9 naga meledak. Memotong. Bintang-bintang suci meledak, dan pedang pertempurannya sangat ganas, seolah-olah bisa membelah ruang terbuka. Langkah pertama Lu Ming dengan mudah dipatahkan, tetapi kekuatan langkah kedua menyerbu masuk. Ketika bintang suci menerobos kekuatan langkah kedua, ekspresinya sedikit berubah. Dia merasakan tekanan besar, tapi segera, kekuatan langkah ketiga tiba. Langkah ketiga bahkan lebih kuat, beberapa kali lebih kuat dari langkah kedua. Memotong. Bintang suci itu meraung dan menebas dengan pedangnya. Ledakan. Dengan ledakan besar, tubuh konstelasi suci bergetar hebat dan mundur dengan cepat. Kerumunan menjadi gempar. Seng Xingchen telah mundur dan dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Lu Ming, yang berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 9, sebenarnya berhasil memaksa konstelasi suci ke posisi yang tidak menguntungkan. Tidak, konstelasi tidak boleh kalah, kecil itu,
dia pantas mati, dia pantas mati. Mu Qing dari konstelasi suci berteriak dengan kebencian. Ah! Bintang suci menjerit panjang, rambutnya beterbangan di udara, dan cahaya bintangnya mendidih. Dia tidak tahan ditekan oleh Lu Ming. Untuk apa kamu berteriak? Nasibmu sudah diputuskan. Lu Ming mencibir dan melangkah maju. Nak, ayo berhenti di sini. Itu cukup untuk pertarungan hari ini. Selanjutnya, mari kita berpura-pura kalah dari konstelasi suci. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga Lu Ming. Lu Ming tertegun sejenak, lalu dia mencibir. Sepertinya seseorang tidak bisa duduk diam. Tatapan Lu Ming menyapu sekeliling. Nak, kamu tidak perlu melihat lagi. Saya paman konstelasi Sein. Saya akan berterus terang kepada Anda. Status konstelasi Sein bukanlah sesuatu yang bisa Anda bandingkan. Dia bukan hanya anggota klan Seng, tapi juga garis keturunan klan Sang saya. Anda tidak bisa mengalahkannya. Hari ini, yang menang pastilah konstelasi Sein. Jika kamu mengalahkannya, aku jamin kamu akan mati. Suara itu terdengar lagi. Pandangan Lu Ming beralih ke platform tinggi. Akhirnya, tatapannya tertuju pada seorang pria parubaya dengan mahkota giok di kepalanya. Orang ini adalah Paman Santo Xing Chen, Sangguan Wu Chen. Sudut bibir Lu Ming melengkung menjadi senyuman dingin. Menggelikan, sungguh menggelikan. Melihat konstelasi suci itu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, seseorang melompat keluar dan sebenarnya ingin dia kalah dari konstelasi suci dengan sengaja. Alasannya adalah karena bintang suci memiliki garis keturunan klan Bulls Asteriste Sangguan, dan statusnya lebih tinggi daripada miliknya. Kalau tidak, Lu Ming harus mati. Lu Ming belum pernah mendengar hal konyol seperti itu. Itu sungguh tercela dan tidak tahu malu. Lu Ming mau mendengarkannya. Tentu saja tidak. Bang! Lu Ming mengambil satu langkah ke depan dan sinar tombaknya semakin kuat. Dia menggunakan tindakannya untuk mengumumkan bahwa dia tidak akan berkompromi. Kaisar Naga Abadi Chapter 605 Bahasa Indonesia. 605 Bab 605 Diam-diam mengambil tindakan. Ledakan, Lu Ming maju selangkah. Konsep tiga warna mengelilingi tubuhnya. Dia memegang tombak panjang di tangannya dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Dia berdiri diam, tegak seperti gunung. Mengaum, seekor naga sejati tiga warna dengan sisik tebal meraung dan menerkam menuju planet Sein. Itu adalah serangan naga asli yang sama, tapi momentumnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sein Starlight berteriak dengan marah. Dengan lambaian tangannya, sebuah menara kecil yang berkilauan dengan cahaya bintang muncul di depannya. Menara kecil itu dengan cepat meluas dan menghalangi di depannya. Rasi bintang suci telah kehilangan kepercayaan diri dan mulai bertahan. Ledakan, naga sejati tiga warna menerkam menara bintang kecil, dan menara bintang kecil langsung dikirim terbang. Bintang suci itu mundur dengan kecepatan ekstrim, dan tubuhnya sedikit bergetar. Jejak darah tertinggal di sudut mulutnya. Dia terluka. Ledakan. Namun, Lu Ming tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Tombak panjangnya berubah menjadi pancaran tombak yang mengejutkan. Itu sangat besar dan menghantamnya dengan kekuatan Gunung Tai. Tombak ini langsung menghancurkan bintang suci yang jaraknya 1000 meter, dan darah muncrat dari mulutnya. Rasi bintang suci akan dikalahkan. Astaga, saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang di wilayah Tianxuan yang bisa mengalahkan konstelasi suci. Orang-orang di tempat kejadian menatap ke langit dengan mata terbelalak, sangat terkejut. Sejak munculnya konstelasi suci, ia tak tertandingi. Tidak ada yang bisa membandingkannya. Di wilayah Tianxuan, tidak peduli jenius atau bakat luar biasa macam apa mereka semua hanyalah sampah di depan konstelasi suci. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Kecepatan kultivasinya sangat menakutkan, dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Dia telah menekan generasi muda di wilayah Tianxuan hingga mereka bahkan tidak bisa bernapas. Dalam persaingan antar generasi muda, dia tidak pernah kalah satu pun pertarungan. Setelah itu, konstelasi suci tersebut bahkan meninggalkan wilayah Tianxuan dan pergi ke wilayah besar lainnya untuk bercocok tanam dan bersaing dengan para jenius dari wilayah besar lainnya. Bagaimana rekor pertarungannya? Yang lain tidak tahu, tapi dia terdaftar dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang dari wilayah Tianxuan berhasil masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tandus Timur.
Ini sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Bintang suci memiliki terlalu banyak cahaya. Namun, apakah favorit surga yang tiada taranya akan dikalahkan hari ini? Dikalahkan oleh seseorang yang lebih muda darinya dan dengan budidaya lebih rendah. Banyak orang mengira mereka sedang bermimpi. Sialan kamu, kecil. Melihat konstelasi suci telah terlempar, ibunya, Sangguan Wuling, berteriak dengan wajah garang. Kamu sedang mencari kematian. Di sampingnya, Sangguan Wuchen menepuk pegangan kursi dan berteriak dengan suara rendah. Kemudian, dia menjentikkan jarinya dan aliran energi menembus kehampaan dan memasuki tubuh Lu Ming tanpa suara. Tak satu pun dari seniman bela diri kerajaan bela diri yang hadir merasakannya. Di samping Sangguan Wuchen, alis Seng Chang terangkat dan senyuman dingin muncul di wajahnya. Di sisi lain, ekspresi Mutian sedikit berubah. Matanya berkedip-kedip karena sedikit ketidaksenangan, tapi dia tidak bergerak. Di langit, semangat juang Lu Ming seperti pelangi. Saat dia hendak menghabisi bintang suci dalam sekali jalan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia merasakan esensi sejati yang asing tiba-tiba muncul di meridiannya. Esensi sejati ini seperti binatang prasejarah, mengamuk di meridiannya. Meridiannya membengkak kesakitan, dan esensi sejati dalam tubuhnya hampir tersebar oleh esensi sejati ini. Tercela, dia sebenarnya merusaknya secara diam-diam. Pikiran Lu Ming tajam. Orang pertama yang dia pikirkan adalah pria parubaya, paman dari konstelasi suci. Bintang, serang dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, suara Sangguan Wuchen terdengar di telinga konstelasi suci. Rasi bintang suci mengira mereka pasti akan kalah hari ini. Namun, pada saat ini, mata mereka berbinar dan mereka mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Cahaya bintang mendidih, melintasi kehampaan dan menyerbu menuju Lu Ming. Cahaya pedang yang menyilaukan diarahkan ke kepala Lu Ming. Brengsek, Lu Ming berteriak dan mengayunkan tombak panjangnya untuk memblokir. Tapi sekarang, esensi klasik dalam tubuh Lu Ming tersebar dan meridiannya bengkak serta nyeri. Dia tidak dapat menggunakan 10% esensi klasiknya dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Dia dikirim terbang ribuan meter jauhnya dengan pedang bintang suci. Lu Ming memuntahkan seteguk darah. Wow, kamu benar-benar hina dan tidak tahu malu. Anda benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu. Di bahu Lu Ming, dia berteriak keras. Suara dandan menyebar jauh dan luas. Di tempat kejadian, semua orang saling memandang dengan bingung. Baru saja, Lu Ming jelas berada di atas angin dan akan menang. Mengapa dia tiba-tiba menghentikan serangannya, dan konstelasi suci tiba-tiba menunjukkan kekuatannya dan melukai Lu Ming dengan satu gerakan. Mendengar teriakan dandan, mata beberapa orang berkedip-kedip, dan berbagai macam tebakan muncul di hati mereka. Mungkinkah seseorang diam-diam mengganggu Lu Ming? Mata Mulan, Mu Zeng, Mu Xiuyuan, dan yang lainnya berkedip karena marah saat mereka melihat ke platform tinggi tempat keluarga Seng berada. Hanya makhluk kuat dari tingkat samudera spiritual yang mampu melakukan hal seperti ini tanpa ada yang mengetahuinya. Apa yang kamu maksud dengan seseorang melakukan sesuatu? Pelacur kecil ini jelas telah mengembangkan semacam teknik budidaya jahat yang telah meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan dalam waktu singkat. Sekarang, efek sampingnya mulai muncul. Kata Sangguan Wuling dingin. Melihat konstelasi suci berada di atas angin, dia sangat gembira. Membunuh. Bagaimana konstelasi suci bisa melewatkan kesempatan ini? Serangan kekerasan mengalir ke arah Lu Ming dengan panik. Sial, telan. Lu Ming mengendalikan 9 garis keturunan naga dengan sekuat tenaga. Kekuatan melahap yang kuat dihasilkan di tulang punggungnya, dan melahap ki primordial. Di saat yang sama, dia nyaris tidak mampu memblokir serangan konstelasi suci. Seperti ini, dia tentu saja bukan tandingan bintang suci. Dia dikirim terbang, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Dia merasakan gelombang rasa sakit yang luar biasa datang dari rumah batinnya. Ini berguna, namun, mata Lu Ming berbinar. Dia bisa merasakan bahwa esensi sejati sedang dilahap oleh garis keturunan 9 naga. Meskipun esensi sejati sedang berjuang seperti binatang buas, ia masih perlahan-lahan dilahap. Memblokirnya. Saya hanya perlu memblokirnya selama belasan napas. Kemudian, esensi sejati ini akan dilahap. Lu Ming meraung di dalam hatinya.
Lu Ming meledak dengan 3 jenis niat dan mengedarkan inti penting yang dapat dia kendalikan, mencoba yang terbaik untuk melawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Yang lain dapat melihat bahwa Lu Ming benar-benar dirugikan dan hanya bisa melawan secara pasif. Di bawah badai serangan bintang suci, dia seperti perahu kesepian di lautan yang bisa dihancurkan kapan saja. Mati, mati, kecil, kamu masih ingin bertarung dengan anakku. Hati Sangguan Wuling mengeluarkan deru kebencian yang pelan. Lu Ming, Mulan mengepalkan tangannya dengan erat. Dia sangat khawatir. Segera, nafas demi napas berlalu. Esensi sebenarnya sedang ditelan oleh garis keturunan 9 naga inci demi inci. 2 inci lagi, 1 inci lagi. Hahaha, Lu Ming, mati. Anda ingin bersaing dengan saya. Petik 2. Seng Xingchen tertawa. Hari ini, dia harus menang. Meski dia sudah menduga itu ulah pamannya, apa bedanya? Tidak masalah selama dia bisa menang. Bus, dia memadamkan cahaya pedang yang kuat, mengarah ke leher Lu Ming. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Lu Ming dan tidak keberatan menghabisinya sekarang. Ah, benarkah? Kamu hanya tahu cara menggunakan metode curang seperti itu, namun kamu masih layak disebut-sebut sama denganku. Pada saat ini, mata Lu Ming berkedip dan aura di tubuhnya meledak. Mengaum, naga sejati 3 warna terbang keluar. Planet suci menjadi lengah dan langsung terhempas. Suara retakan terdengar dari dadanya. Tidak diketahui berapa banyak tulang yang patah. Ia terbang sejauh 2000 meter dan darah muncrat dari mulutnya. Matanya penuh rasa tidak percaya. Bintang-bintang, teriak Sangguan Wuling. Bang! Sangguan Wuchen menamparkan kursi itu lagi, dan tatapan mematikan muncul di matanya. Lu Ming sebenarnya telah merusak inti esensialnya. Previous. Semua chapter. Next. Komentar. Tinggalkan balasan. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asteris. Komentar asteris. Nama asteris. Email asteris. Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Hak cipta copyright NOVELRINGAN.com. All RIG HTS Reserve. Terms and Condition Privacy Policy Kontak novel ringan. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 606 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 8 November tahun 2023 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode, of perbaikan kata. 606 Kamu tidak layak menjadi lawanku. Kamu sedang mencari kematian. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa kamu hancurkan. Sangguan bergumam dalam hatinya. Dia menjentikkan jarinya dan aliran inti penting lainnya terbang menuju Lu Ming. Di sisi lain, Mutian mengerutkan alisnya. Ketidaksenangan di matanya semakin bertambah. Dia menjentikkan jarinya juga dan aliran ki terbang keluar dan bertabrakan dengan ki milik Sangguan Wuchen. Kedua kekuatan itu membatalkan satu sama lain. Mata Sangguan Wuchen menjadi dingin dan dia berkata, "Kakakmu, apa maksudmu dengan ini?" Saudara Sangguan, jangan melangkah terlalu jauh. Sebagai penguasa istana sub-istana Tianxuan, saya harus memastikan keadilan duel. Mutian mengirimkan suaranya. Mutian, apakah kamu tidak ingin menikahkan putrimu dengan Xingchen? Kata Sangguan Wuchen dingin. Itu masalah lain. Mutian mentransmisikan suaranya, sikapnya pantang menyerah. Pada saat ini, Lu Ming mengambil beberapa langkah ke depan, melintasi kehampaan dan menuju planet suci. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat, tetapi siapa yang tahu jika ledakan esensi sejati akan datang. Ledakan, ledakan, ledakan. 9 langkah naga yang menapaki surga mengambil 3 langkah berturut-turut, dan kekuatan dahsyat meledak ke arah bintang suci. Seng Xingchen terluka parah. Bagaimana dia bisa menolaknya? Dia memuntahkan seteguk besar darah. Orang lain yang hadir semuanya tercengang, dan mereka tidak bisa berpikir jernih. Sebelumnya, Lu Ming lebih unggul dan akan menang. Tiba-tiba, kekuatan tempurnya berkurang drastis dan dia ditekan oleh konstelasi suci. Namun, Lu Ming tiba-tiba meletus lagi dan melukai konstelasi suci secara serius. Apa yang sedang terjadi? Mari kita akhiri ini.
Lu Ming bergumam. Dia memegang tombak itu dengan kedua tangannya dan sinar tombak besar itu menghantam konstelasi suci. Berhenti. Pertarungan ini dianggap seri. Raungan keras tiba-tiba terdengar dan bergema di seluruh area. Itu suara Sang Guan Wuchen. Gambaran. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Kilauan tombak tidak berhenti sama sekali. Bang! Tombak ini menghantam tubuh Seng Xingchen dengan keras. Dia menjerit dan jatuh ke tanah seperti meteorit. Akhirnya, dia menabrak layar cahaya Yuan yang sebenarnya seperti anak ayam yang terjatuh di atasnya, menyebabkan sejumlah besar darah menyembur keluar. Layar cahaya Yuan yang sebenarnya bergetar hebat, dan bintang suci tergeletak di atasnya seperti tumpukan lumpur. Meski belum mati, ia tidak tahu berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Seluruh tempat sunyi, dan udara seolah membeku. Apakah Lu Ming menang? Bintang-bintang, Sang Guan Wuling menjerit dan bergegas turun dari tribun ke sisi konstelasi suci. Kecil, kecil, beraninya kau menyakiti Xingchen begitu parah. Mati, aku ingin kamu mati. Teman-teman, kuliti kecil ini dan lemparkan dia ke anjing. Sang Guan Wuling menjerit getir. Segera, beberapa tetua keluarga Seng meledak dengan aura yang kuat. Apa yang sedang kalian lakukan? Apakah wilayah Tianxuan benar-benar milik keluarga Seng Anda? Mu Zeng berdiri dan berteriak, auranya meledak. Kakak keenam, apa yang kamu lakukan? Ini urusan keluarga Seng, mengapa kamu ikut campur? Mu Yi berkata dengan dingin. Diam, diam, teriak Mu Zeng. Kemudian, dia melangkah maju dan menatap klan Seng. Beberapa tetua klan Mu yang dekat dengan Mu Zeng juga berdiri bersamanya dan menatap klan Seng. Ekspresi Mu Yi sangat suram. Puff! Pada saat itu, konstelasi suci memuntahkan seteguk darah lagi dan memandang Lu Ming dengan kebencian. Rasi bintang suci, kamu tersesat. Anda tidak memiliki hak untuk menikahi kakak senior Mulan. Lu Ming menatap konstelasi suci dan berkata perlahan. Mata Mulan sedikit lembab. Lu Ming, apakah dia akhirnya melakukannya? Dia akhirnya mengalahkan konstelasi suci. Ketika dia masih muda, Mulan berkata di depan konstelasi suci, Mutian, dan Seng Chang bahwa dia ingin menemukan seseorang untuk mengalahkan konstelasi suci dan membuktikan bahwa konstelasi suci tidak layak untuknya. Dia punya pilihan yang lebih baik. Pada saat itu, Mutian, Seng Chang, dan yang lainnya menganggap kata-kata Mulan sebagai lelucon dan menyetujuinya. Siapa yang menyangka hari seperti itu akan tiba? Lu Ming, suatu hari, aku akan menginjak-injakmu dan memenggal kepalamu. Rasi bintang suci menatap Lu Ming dengan kebencian dan mendesis. Setelah pertempuran ini, reputasinya akan mencapai titik terendah. Hehe, konstelasi suci, saya ingat setengah tahun yang lalu, Anda mengatakan bahwa Anda akan memberitahu saya apa itu keputusasaan. Aku tidak akan pernah bisa menyusulmu sepanjang hidupku. Bagaimana kalau sekarang? Petik 2. Lu Ming berkata dengan tenang. Setengah tahun kemudian, saya akan memberitahu Anda apa itu keputusasaan. Kamu tidak akan pernah bisa mengikuti jejakku. Kata-kata ini diucapkan oleh konstelasi suci setengah tahun yang lalu, dan banyak orang masih mengingatnya. Masa lalu masih tergambar jelas di benaknya. Namun, setengah tahun kemudian, Lu Ming tidak hanya mengejarnya, tetapi dia juga mengalahkannya dengan cara yang mendominasi. Betapa ironisnya dia mengingat kalimat ini sekarang. Wajah konstelasi suci sangat suram, tapi dia tidak bisa membantah. Sekarang, aku akan memberimu hukuman. Hari ini, aku bisa mengalahkanmu, tapi di masa depan, kamu tidak akan pernah bisa mengejarku. Mulai sekarang, kamu, konstelasi suci, tidak lagi layak menjadi lawanku. Suara Lu Ming tenang, tapi semua orang bisa mendengar kepercayaan dirinya yang kuat dan tekad yang tak tergoyahkan dalam seni bela dirinya. Di depan mata semua orang, seolah-olah mereka sedang melihat seorang jenius yang tiada taranya, memamerkan kecemerlangannya di benua hutan belantara surgawi. Dada konstelasi suci naik turun dengan cepat, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah lagi. Ledakan, dan EBSP, pada saat ini, energi mengerikan mulai menyebar, menekan hati setiap orang seperti lautan luas. Seketika, semua orang merasa sesak dan jantung mereka berdetak lebih cepat. Mereka terkejut melihat tempat di mana aura itu meletus. Itu adalah Sang Guan Wuchen. Sang Guan Wuchen berdiri dengan wajah muram.
Aura di tubuhnya sedalam dan seluas lautan. Masa depan apa? Kamu tidak punya masa depan. Sudah kubilang padamu untuk berhenti dan mengakhirinya dengan seri. Ini adalah akhir terbaik, tetapi Anda tidak mendengarkan. Anda mencari kematian Anda sendiri. Sangguan Wuchen berbicara dengan suara muram. Setiap kata penuh dengan niat membunuh. Gambaran. Lelucon apa? Menurutmu semua orang di sini bodoh. Mata Luming bersinar seperti kilat. Dia memandang Sangguan Wuchen tanpa rasa takut. Dia tidak percaya bahwa Sangguan Wuchen berani menyentuhnya dengan begitu banyak orang yang hadir. Hehe, mereka tidak bodoh, tapi di depan keluarga Sangguan, mereka pasti bodoh. Sangguan Wuchen mencibir dan melangkah ke udara. Kata-katanya sombong dan sombong. Orang-orang lainnya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajah mereka, tetapi ketika mereka memikirkan kekuatan keluarga Sangguan, mereka semua tutup mulut. Kakak kedua, bunuh dia. Bunuh kecil ini, teriak Sangguan Wuling. Hari ini, kamu akan mati. Kata-kata Sangguan Wuchen penuh dengan niat membunuh. Pupil mata Luming mengerut dan dia merasakan semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Sangguan Wuchen benar-benar akan membunuhnya. Inti penting Luming beredar dengan cepat, meningkatkan auranya secara maksimal, siap untuk keluar dari pengepungan. Saudara Sangguan, jangan melangkah terlalu jauh. Pada saat ini, Mutian berdiri dan berkata dengan suara yang bermartabat. Aura kuat menyelimuti Sangguan Wuchen. Mutian, apa yang kamu lakukan? Apakah keluarga Mumu mencoba melawan keluarga Sangguanku? Bisakah Anda membayar harganya? Sangguan Wuchen memandang Mutian, masih mendominasi seperti biasanya. Kakak, jangan konyol, kata Muyi dari samping. Diam, Mutian dengan dingin menegur. Kaisar Naga Abadi Chapter 607 Bahasa Indonesia. 607 melawan pejuang tingkat samudera spiritual. Wajah Muyi memucat dan dia dengan patuh menutup mulutnya. Ini adalah sub istana Tianxuan, dan saya adalah penguasa istana. Luming adalah kaisar langit penjaga surgawi dari sub istana Tianxuan. Bahkan jika Luming telah melakukan kesalahan, dia akan ditangani oleh sub istana Tianxuan, dan bukan giliran saudara Sangguan untuk melakukan apapun. Kekuatan Mutian juga pantang menyerah. Dia memiliki standar dan keuntungannya sendiri. Selain itu, dia adalah penguasa istana dari sub istana langit yang dalam. Jika dia hanya menyaksikan Luming dibunuh oleh Sangguan Wuchen, bagaimana para penjaga Dewa di Tian lainnya akan memandangnya? Berapa banyak prestise yang masih bisa dia pertahankan? Di masa depan, berapa banyak orang yang bisa diyakinkan olehnya? Mutian, apakah kamu benar-benar akan menghentikanku? Wajah Sangguan Wuchen menjadi gelap. Namun, Mutian tidak berniat berhenti. Keluargamu mampu berkembang pesat di wilayah Tianxuan, dan bukan berarti mereka tidak memiliki latar belakang apapun. Keluargamu juga punya latar belakang tertentu, tapi dia tidak mau menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Saudaraku, jika kamu ingin mencari lawan, aku akan menemanimu. Pada saat ini, Seng Chang berdiri dan aura sedalam lautan keluar dari tubuhnya. Aura menyelimuti Mutian. Ekspresi Mutian berubah. Hehe, Sangguan Wuchen mencibir dan terus berjalan menuju Luming. Ekspresi Mutian sedikit suram. Namun, Azure Surgawi tidak lebih lemah darinya. Dengan Azure Surgawi yang menahannya, sulit baginya untuk menyelamatkan mereka. Kamu hanyalah orang rendahan, seperti semut. Anda ingin berada di level yang sama dengan naga sejati. Bahkan jika kamu mempunyai pemikiran seperti itu, kamu akan dihukum mati. Sangguan Wuchen menatap Luming dari atas, matanya penuh penghinaan. Jelas sekali dia membandingkan konstelasi suci dengan naga sejati dan Luming dengan semut. Alasannya adalah darah klan Sangguan mengalir melalui bintang suci. Ledakan. Dengan itu, Sangguan Wuchen menamparkan Luming. Jejak telapak tangan memancarkan aura menakutkan dan menekan Luming. Tekanannya seperti lautan luas yang menekan Luming. Serangan jalur Gokudo. Pada saat ini, Luming meledak dengan seluruh kekuatannya, bahkan 9 garis keturunan naga miliknya. Esensi, ki, dan rohnya sangat terkonsentrasi, membentuk tombak yang mempesona. Tembakan ini adalah serangan pamungkas Luming. Itu adalah serangan terkuatnya saat ini. Semua orang hanya melihat pancaran tombak yang membumbung ke langit dan bertabrakan dengan bekas telapak tangan seluas laut. Lalu,
Cahaya tak berujung menyala. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya terbuka lebar, menatap ke langit. Lu Ming akan menerima serangan langsung dari ahli alam lautan jiwa. Apakah dia akan dipukul sampai mati dengan satu telapak tangan? Ledakan. Dengan ledakan yang mengejutkan, cahaya tombak yang menyilaukan itu hancur. Sesosok jatuh ke tanah seperti meteor. Bang, 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 Lu Ming mendarat di tanah. Pertama, dia meluncur mundur beberapa ratus meter, lalu mundur beberapa langkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah mengeluarkan suara gemuruh yang keras, seolah-olah sebuah gunung sedang runtuh. Jika bukan karena tanah di kota Tianxuan sangat keras dan ditutupi dengan prasasti, pasti ada lusinan lubang di dalamnya. Puff! Setelah beberapa lusin langkah, Lu Ming menopang dirinya dengan tombak panjang dan memuntahkan beberapa suap darah. Lengannya gemetar tanpa henti dan dia tidak bisa merasakan apapun lagi. Tubuhnya sangat kesakitan hingga rasanya seperti akan terbelah. Lapisan darah merembes keluar dari permukaan kulitnya. Apakah ini kekuatan tingkat samudera spiritual? Sungguh menakutkan. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Serangan terkuatnya bisa dengan mudah membunuh raja tingkat puncak normal, tapi dia masih terluka parah setelah menerima serangan alam jiwa. Ini bahkan dengan perlindungan dari 9 garis keturunan naga, yang telah melahap sebagian dari kekuatan serangan. Terlebih lagi, dia bahkan tidak tahu seberapa besar kekuatannya yang telah dia gunakan. Dia tidak mati. Mata Sangguan Wu Chen menjadi dingin. Vitalitas Lu Ming telah melebihi ekspektasinya. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu lakukan. Niat membunuh yang terpancar dari tubuh Sangguan Wu Chen menjadi semakin dingin. Lu Ming. Mulan berteriak cemas dan bergegas menuju Lu Ming. Namun, Sangguan Wu Chen melambaikan tangannya, dan tekanan mengerikan menimpa Mulan, membuatnya sulit untuk bergerak. Di sisi lain, Mu Zeng dan Mu Xiu Yuan juga sangat khawatir. Mereka ingin membantu, tetapi menghadapi ahli spiritual tingkat samudera, mereka sama sekali tidak berdaya. Saya hanya bisa bertaruh dengan kuali petir. Mata Lu Ming berbinar karena tekad dan dia mulai berkomunikasi dengan kuali petir. Sejujurnya, masalah hari ini di luar dugaannya. Sebelumnya, dia tidak menyangka bahwa konstelasi suci sebenarnya memiliki dukungan dan latar belakang yang kuat. Dia tidak menyangka selain Seng Chang dan Mutian, ada juga elit spiritual tingkat samudera. Dia juga tidak menyangka pihak lain akan begitu kuat sehingga dia ingin membunuhnya di depan banyak orang. Namun, meskipun Lu Ming sudah mengetahuinya, dia akan tetap melakukannya dan tidak akan mundur. Ada beberapa hal yang tidak bisa ditakutkan. Meringkuk bukanlah karakternya, juga bukan jalur seni bela dirinya. Membunuh. Membunuh. Sangguan Wu Chen mengucapkan kata itu dengan dingin. Jejak telapak tangan yang menakutkan muncul lagi dan menuju ke arah Lu Ming. Jejak telapak tangannya belum mencapai Lu Ming, tetapi tekanan yang mengerikan telah mengunci dirinya. Telapak tangan ini jauh lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Tidak dapat menghindarinya, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Ayo, biarpun aku mati, aku akan membuatmu melepaskan selapis kulit. Kekejaman di mata Lu Ming semakin meningkat. Meskipun kuali petir sangat kuat, Lu Ming tidak yakin dia bisa membunuh Sangguan Wu Chen dalam satu pukulan. Namun, setidaknya dia bisa melukainya dengan parah. Saat Lu Ming hendak mengeluarkan kuali petir dan bertarung sampai mati, seberkas cahaya pelangi tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Cahaya pelangi mengembun menjadi sosok buram di langit. Sosok itu muncul, dan dunia berguncang. Jejak telapak tangan yang dijatuhkan oleh Sangguan Wu Chen langsung ditampar tanpa bekas. Itu adalah Senior Yan. Lu Ming secara alami berhenti mengendalikan kuali petir dan melihat sosok buram di atas kepalanya. Meskipun buram, Lu Ming bisa mengenalinya secara sekilas. Itu adalah Yan Kuangtu. Pada saat ini, semua orang di tempat kejadian tercengang. Mereka melihat sosok buram di atas kepala Lu Ming dengan bingung. Tadi, mereka mengira Lu Ming pasti sudah mati. Namun, sesosok tubuh tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kekuatannya sungguh luar biasa. Dengan sebuah tamparan, langsung menghancurkan telapak tangan Sangguan Wu Chen. Banyak orang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ini. Mutian dan Seng Chang tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata karena terkejut. Mata Sangguan Wu Chen berbinar dan dia berkata dengan dingin,
Kecil, ternyata ada orang kuat di belakangmu. Tidak heran kamu begitu sombong. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, tidak peduli siapa yang ingin dibunuh oleh keluarga Sangguan, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Membunuh. Sangguan Wuchen tiba-tiba berteriak. Sebuah pedang muncul di tangannya, dan pedang Qi melonjak ke langit. Pedang tempur ini jelas merupakan senjata roh tingkat 6. Itu sangat kuat. Ia mengembang dengan cepat di udara dan menjadi panjang 1000 kaki, menebas Luming. Kekuatan pedang ini sangat menakutkan. Ruangan itu bergetar seperti air, menciptakan riak. Namun, sosok di atas kepala Luming menamparnya lagi. Dentang. Tamparan itu mengenai pedang tempur dan mengeluarkan suara seperti logam yang mengenai logam. Semua orang tercengang melihat pedang tempur Sangguan Wuchen terbang menjauh dari tamparan itu. Adegan ini terlalu menakutkan. Itu hanya sosok buram, dan sekilas orang bisa tahu bahwa itu bukan tubuh nyata. Namun, itu sangat menakutkan hingga membuat pedang Sangguan Wuchen terbang dengan tangan kosong. Kaisar Naga Abadi Chapter 608 Bahasa Indonesia. 608 di belakang panggung, dukungan. Tingkat keberadaan apa ini? Sebenarnya ada orang yang kuat di belakang Luming. Pada saat ini, mereka tidak bisa tidak memeriksa kembali Luming. Sepertinya pemuda yang berasal dari desa terpencil di bagian timur wilayah Tianxuan ini tidak sesederhana yang mereka kira. Kecakapan bertarungnya sendiri tidak ada bandingannya, dan dia bahkan telah melampaui ranah konstelasi suci. Sekarang, seorang ahli budidaya tak dikenal yang menakutkan telah muncul di belakangnya. Bagaimana latar belakang ini bisa sederhana? Yang mulia, siapa Anda? Saya adalah keturunan langsung klan Sangguan dari Istana Utama Istana Surgawi Surga Empirean. Ini masalah klan Sangguanku, jadi kuharap kau tidak ikut campur dalam urusan kami. Kata Sangguan Wuchen sambil menatap sosok buram di atas kepala Luming. Namun, suara itu hanya berdiri di sana tanpa bergerak atau berbicara. Kakak kedua, serang, terus menyerang. Ini hanyalah bayangan, dan energinya terbatas. Hari ini, kecil ini harus mati. Tidak peduli siapa yang ada di belakangnya, kami adalah murid klan Sangguan. Beraninya dia menyentuh kita. Teriak Sangguan Wuling. Tuan, karena Anda bertekad untuk melindungi anak ini, Anda harus bersiap menjadi musuh keluarga Sangguan. Sangguan Wuchen berbicara lagi. Hahaha, Anda ingin menjadi musuh keluarga Sangguan. Terus, jangan coba-coba menakutiku dengan keluarga Bulste Sangguan itu. Pada saat ini, tawa keras tiba-tiba terdengar dari langit. Semua orang terkejut. Kapan seseorang muncul di langit? Terutama Sangguan Wuchen, Seng Chang, dan Mutian, tiga ahli alam lautan jiwa, ekspresi mereka berubah drastis. Seseorang telah muncul di atas kepala mereka, dan mereka bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun auranya. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Di langit, sesosok tubuh sedang duduk di kehampaan. Dia sedang memegang labu dan minum anggur. Yan Senior, Luming berseru kegirangan. Yang mulia, siapa Anda? Meskipun Anda memiliki basis kultivasi yang dalam dan saya akui bahwa saya bukan tandingan Anda, jika Anda benar-benar menyinggung keluarga Sangguan saya karena anak ini, saya khawatir hal itu akan membawa Anda masalah yang tidak perlu. Lanjut Sangguan Wuchen, nadanya masih penuh ancaman. Namun, dia tidak menyadari bahwa Seng Chang, Mutian, Mu Yi, Mu Zeng, dan tetua lainnya di wilayah Tianxuan semuanya tercengang. Mereka memandang sosok di langit dengan keterkejutan dan emosi yang kompleks. Sangguan, lupakan saja masalah hari ini. Saat ini, Seng Chang berbicara kepada Sangguan Wuchen. Apa? Sangguan Wuchen tercengang. Seng Chang, apa katamu? Yang terluka parah dan terhina hari ini adalah anakmu sendiri, dan kamu sebenarnya ingin melupakannya. Apakah kamu laki-laki? Sangguan Wuling menatap Seng Chang dan berteriak. Baiklah, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kata Seng Chang. Siapa dia? Saat ini, Sangguan Wuchen berbicara. Dia merasa Seng Chang harus mengenal pihak lain. Dia adalah Yan Kuangtu. Kata Seng Chang dengan nada yang rumit. Dia tidak merendahkan suaranya, jadi semua orang mendengarnya. Kesunyian. Seluruh tempat menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada sosok nakal di langit. Yan Kuangtu. Dia adalah legenda di wilayah Tianxuan, dan bahkan di wilayah Tandus Timur.
Di Istana Surgawi di Tian di wilayah Tianxuan, bisa dikatakan tidak ada orang yang tidak mengetahuinya. Dia adalah favorit surga yang tiada taranya dari wilayah Tianxuan 100 tahun yang lalu. Banyak generasi tua yang menyaksikannya tumbuh dewasa, namun kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Yan Kuangtu sebelumnya. Pada saat ini, mereka secara alami menatap sosok legendaris ini dengan mata terbelalak. Perlahan, banyak orang menjadi heboh. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat dan memandangi sosok di langit. Yan Kuangtu, mata Sangguan Wu Chen juga dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, dia memikirkan apa yang baru saja dia katakan, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Kata-katanya mungkin berguna bagi orang lain, tetapi bagi Yan Kuangtu, itu sama sekali tidak berguna. Apa status Yan Kuangtu? Tingkat budidaya apa? Dia adalah orang yang sangat berkuasa dan melanggar hukum. Bahkan nenek moyang klan Sangguan pun harus gemetar ketakutan dan bersikap di hadapannya. Dengan status Sangguan Wu Chen, mustahil baginya untuk bertemu Yan Kuangtu meskipun dia menginginkannya. Dia juga memikirkan beberapa rumor tentang Yan Kuangtu. Dikatakan bahwa Yan Kuangtu adalah orang yang sepenuhnya melanggar hukum. Suatu kali, sebuah keluarga super memprovokasi dia, dan dia langsung membunuh keluarga tersebut, hampir memusnahkan mereka. Pada akhirnya, Kaisar bela diri Di Yi tidak menghukumnya. Kekuatan keluarga super itu bahkan lebih kuat dari keluarga Sangguan mereka. Semakin dia memikirkannya, wajahnya menjadi semakin pucat, dan dia tidak bisa menahan keringat dingin. Tuan Yan, angin apa yang membawamu ke sini? Mutian terbang ke langit dan menangkupkan tinjunya sebagai salam. Meskipun status Mutian lebih tinggi dari Yan Kuangtu, dia sudah menjadi penguasa istana dari Istana Mendalam Surgawi ketika Yan Kuangtu masih berada di wilayah Mendalam Surgawi. Namun, segalanya berbeda sekarang. Status Yan Kuangtu di Istana Kaisar Surgawi jauh lebih tinggi daripada miliknya. Ketika dia melihat Yan Kuangtu, dia harus memanggilnya sebagai Tuan. Tuan Yan, Anda belum pernah kembali ke wilayah Tianxuan selama beberapa dekade, bukan? Saya akan segera memerintahkan orang untuk menyiapkan jamuan makan untuk menyambut Anda. Seng Chang juga terbang ke udara dan berkata sambil tersenyum. Hehe, Yan Kuangtu meneguk anggur 2 kali lagi dan berkata, Seng Chang, jangan coba-coba mendekatiku. Apakah kita sedekat itu? Wajah Seng Chang membeku dan dia berdiri di sana dengan canggung. Kembali ke wilayah Tianxuan, Yan Kuangtu dan klan Seng bisa dikatakan musuh bebuyutan. Mereka bahkan lebih ganas dari Lu Ming sekarang. Banyak orang dari generasi yang sama dengan Yan Kuangtu di klan Seng telah dipukuli olehnya, dan banyak yang mati di tangannya. Saat itu, klan Seng menganggap Yan Kuangtu sebagai target yang harus mereka bunuh. Dia bahkan memaksa Yan Kuangtu meninggalkan wilayah Tianxuan dan pergi ke wilayah besar lainnya untuk berlatih. Setelah itu, dia bangkit dengan cepat, dan keluarga Seng menghilangkan semua pikiran mereka. Sekarang, Yan Kuangtu tidak memusnahkan mereka, jadi mengapa dia peduli pada mereka? Yan, Tuan Yan, aku tidak tahu itu kamu tadi, dan, maafkan aku. Sangguan Wu Chen juga terbang ke langit dan berkata dengan suara gemetar. Kamu tidak tahu ini aku. Hehe, keluarga Sangguanmu sombong sekali. Anda menindas yang lemah, bukan? Apakah Anda menindas adik laki-laki saya Lu Ming karena dia tidak memiliki latar belakang dan tidak ada yang mendukungnya? Jika aku tidak siap, dia akan dibunuh olehmu. Yan Kuangtu mencibir. Tidak, saya baru saja menguji kekuatan adik kecil Lu ini. Sangguan Wu Chen berkeringat dingin. Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Kami adalah murid keluarga Sangguan, mengapa kami harus takut padanya? Bunuh? Kita harus membunuh kecil itu hari ini. Mari kita lihat apa yang berani dia lakukan pada kita. Sangguan Wuling berteriak lagi. Adik perempuan, diamlah. Sangguan Wu Chen kaget dan dimarahi. Sangguan Wuling menikah dengan wilayah Tianxuan dan tinggal di sana sepanjang tahun. Meskipun dia telah mendengar reputasi Yan Kuangtu, dia tidak tahu betapa menakutkannya dia. Dia belum pernah mendengar pencapaian pertempuran Yan Kuangtu. Sangguan Wu Chen sangat takut kalau Sangguan Wuling akan membuat marah Yan Kuangtu. Kakak kedua, kenapa kamu begitu penakut? Siapa yang ditakuti keluarga Sangguan? Bunuh? Kecil ini, aku pasti akan mengulitinya hidup-hidup dan membuatnya menyesal telah menyakiti Xing Chen.
Sikap protektifnya membuat Sangguan Wuling terlihat seperti wanita gila. Wanita yang sangat kejam. Mata Yan Kuangtu menjadi dingin dan dia menamparnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 609 Bahasa Indonesia. 609 bab 609 berakhir, sedih. Suara nyaring terdengar, dan Sangguan Wuling menjerit kesakitan. Tubuhnya terbang jauh, dan salah satu sisi wajahnya bengkak. Sangguan Wuling berteriak histeris. Rambutnya acak-acakan, seperti hantu yang ganas. Bus! Sosok Yan Kuangtu tiba-tiba muncul di hadapan Sangguan Wuling. Matanya menjadi dingin, dan niat membunuh yang mengerikan muncul. Niat membunuh ini sangat menakutkan hingga tingkat yang tak terbayangkan. Setelah niat membunuh dilepaskan, semua orang merasa seolah-olah mereka telah datang ke neraka Asura. Ada segunung mayat dan lautan darah di mana-mana. Hantu meratap dan serigala melolong. Dingin, dingin sampai ke tulang, dingin sampai ke lubuk jiwa. Wajah semua orang menjadi pucat. Sangguan Wuling, yang berada di tengah niat membunuh, tiba-tiba tercengang. Kemudian, ekspresi ketakutan yang luar biasa muncul di wajahnya, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat. Kamu wanita jahat, membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Suara acuh tak acuh Yan Kuangtu keluar dari mulutnya. Dia kemudian melihat ke langit dan berkata, saya tidak akan ikut campur dalam pertarungan antara anak muda, tetapi jika kalian para tetua ingin menindas yang lemah, maka saya tidak keberatan menindas yang kuat. Yang kuat menindas yang lemah. Sombong dan sombong. Jika orang lain mengatakan ini, mereka akan meremehkannya. Tapi karena Yan Kuangtu yang mengatakan ini, itu sangatlah masuk akal. Inilah kekuatan, dan Yan Kuangtu memiliki kekuatan ini. Hari ini pertarungan yang adil. Lu Ming adalah pemenangnya. Jadi, keluarga Seng bisa tersesat. Tersesat, yang terakhir seperti petir, langit bergemuruh, dan gendang telinga semua orang sakit. Meskipun Seng Chang, Sangguan Wuchen dan yang lainnya tidak mau, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka buru-buru membawa Sangguan Wuling yang tercengang, Seng Chen yang terluka parah dan yang lainnya, lalu mundur. Dalam sekejap, tidak ada satupun orang dari keluarga Seng yang tersisa. Senior Yan, terima kasih telah menyelamatkanku. Lu Ming berjalan ke depan dan menangkupkan tinjunya dengan tulus untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Haha, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Juga, jangan panggil aku senior satu demi satu. Saya baru berusia 100 tahun. Saya tidak setua itu. Panggil aku kakak. Yan Kuangtu tertawa. Kakak Yan, kata Lu Ming. Dia dan Yan Kuangtu berasal dari generasi yang sama. Yan Kuangtu melambaikan tangannya, dan sosok buram di atas kepala Lu Ming menghilang. Dia memandang Lu Ming dan kemudian ke Mulan. Haha, anak baik. Saya masih bertanya-tanya mengapa Anda begitu terburu-buru. Jadi Anda di sini untuk mendapatkan kecantikan. Bagus, inilah yang harus dilakukan seorang pria. Yan Kuangtu menepuk bahu Lu Ming. Mulan menyapa senior Yan. Mulan berjalan mendekati Yan Kuangtu dan membungkuk. Yan Kuangtu mengukur Mulan dan tertawa, nak, kamu memiliki mata yang bagus. Gadis ini layak untukmu. Bagaimana kalau begini, lebih baik mengadakan pernikahan hari ini daripada hari ini. Saya juga akan minum secangkir anggur. Itu benar, hari ini, Laner dan konstelasi suci seharusnya menikah, tapi kamu merampasnya di tengah jalan. Aku serahkan Laner padamu mulai sekarang. Mutian juga berjalan mendekat. Ayah, senior Yan. Kamu mendekati kematian, teriak Mulan. Rona merah melintas di wajah cantiknya. Dia sangat cantik sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Menikah dengan kakak senior Mulan. Lu Ming tercengang. Alasan mengapa dia menantang konstelasi suci adalah karena Mulan mengatakan bahwa dia tidak ingin menikahi konstelasi suci. Dia hanya ingin membantu Mulan dan tidak pernah berpikir untuk menikahinya. Memang benar, meskipun Mulan sangat cantik, dia tidak pernah memikirkannya. Apa yang salah? Lu Ming, kamu tidak ingin menikahinya. Melihat ekspresi Lu Ming, wajah Mutian menjadi gelap. Aku, Lu Ming lidahnya keluh. Saat ini, dua sosok muncul di benaknya. Xian Yanxing dan Qiu Yue. Dia tahu betul bahwa Qiu Yue tertarik padanya. Juga, Xian Yanxing. Bagaimana kabarnya sekarang? Dia sudah lama menghilang. Pada saat ini,
Entah kenapa, sosok Xian Yanxing terlihat jelas di benaknya. Lu Ming, apa maksudmu dengan ini? Mu Tian berteriak dingin, wajahnya sangat muram. Hari ini, Lu Ming telah menculik pengantin wanita dalam perjalanan dan menantang konstelasi suci. Masalah ini akan menyebar ke seluruh wilayah Tianxuan dengan sangat cepat. Pada akhirnya, Lu Ming tidak menikah dengan Mulan. Apa pendapat orang lain tentang Mulan dan dia? Mata Mulan berkedip seolah dia memikirkan sesuatu. Matanya sedikit sedih saat dia berkata dengan lembut, "Ayah, tolong jangan salah paham. Saya meminta bantuan Lu Ming karena saya tidak ingin menikah dengan konstelasi suci. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Terlebih lagi, Lu Ming masih muda, jadi dia harus fokus pada seni bela diri." "Lan? Mu Tian memandang Mulan dengan ekspresi rumit. "Maafkan aku, kakak senior Mulan." Lu Ming berkata dengan nada meminta maaf. Bukan karena Mulan tidak cukup cantik atau dia tidak cukup baik. Sejujurnya, pria mana yang tidak tergoda oleh wanita seperti Mulan? Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa Lu Ming tidak tergoda. Namun, dia sebenarnya tidak punya pemikiran untuk menikah. Apalagi ada dua orang lain di hatinya. "Kenapa kamu bilang maaf? Saya harus berterima kasih untuk hari ini. Mulai sekarang, aku bebas." Mulan tersenyum manis. Senyumannya cerah dan menawan, seperti bunga yang sedang mekar. "Ayah, Yan Senior, saya sedikit lelah. Aku akan kembali dan istirahat dulu." Dengan itu, Mulan berbalik dan pergi. Namun, saat dia berbalik, Lu Ming melihat kesedihan di mata Mulan. Lu Ming menghela nafas. Yan Kuangtu memutar matanya dan berpikir, sepertinya adikku Lu juga seorang playboy. Dia masih memiliki orang lain di hatinya. Memikirkan hal ini, Yan Kuangtu tentu saja tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sangat sulit bagi orang luar untuk mengatakan apapun tentang hal semacam ini. Mu Tian melirik Lu Ming dengan dingin dan mendengus dingin. Dia kemudian menoleh ke Yan Kuangtu dan berkata, "Tuan Yan, sudah lama sekali saya tidak kembali ke wilayah Tianxuan. Mengapa kita tidak pergi minum?" Petik 2. Sangat baik. Saatnya untuk minum yang enak. "Pak Tuamu, aku ingat kamu diam-diam menyimpan anggur yang enak. Saya selalu ingin meminumnya tetapi tidak bisa. Saatnya mengeluarkannya sekarang." Yan Kuangtu tertawa. "Baiklah, aku pasti akan mengeluarkannya kali ini," kata Mu Tian. "Saudara Lu, apakah kamu ingin pergi minum? Koleksi pribadi lelaki tua ini sungguh bagus." Yan Kuangtu memandang Lu Ming. "Sebaiknya aku tidak pergi." Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sedikit bersalah dan tidak bisa menghadapi Mu Tian. "Baiklah kalau begitu, aku akan pergi dulu." Yan Kuangtu sepertinya telah membaca pikiran Lu Ming. Dia tidak mengatakan apapun lagi dan pergi bersama Mu Tian. Di tempat kejadian, terjadi gelombang diskusi yang heboh. Apa yang terjadi hari ini sungguh penuh liku-liku, di luar dugaan semua orang. Lu Ming, yang mereka pikir bersembunyi dan tidak berani melawan, muncul di saat kritis. Lebih jauh lagi, dia menunjukkan kekuatan yang menakutkan dan benar-benar mengalahkan seorang jenius yang tiada taranya, konstelasi suci. Ini sungguh menakutkan. Jika Lu Ming menerobos ke alam raja tingkat puncak, seberapa kuat kekuatan tempurnya? Saat Lu Ming hendak menang, Sangguan Wu Chen mengambil tindakan tegas untuk membunuh Lu Ming. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang berdiri di belakang Lu Ming adalah Yan Kuangtu yang legendaris. Pada akhirnya, keluarga Seng dikalahkan sepenuhnya dan harus mundur karena malu. Saya yakin masalah hari ini akan segera menyebar ke seluruh wilayah Tianxuan. Nama Lu Ming juga bergema di seluruh wilayah Tianxuan. Dia adalah orang jenius nomor 1 di wilayah Tianxuan. Kaisar Naga Abadi Chapter 610 Bahasa Indonesia. 610 Pikiran Mulan. Kerumunan itu perlahan bubar. Lu Ming, sepertinya kamu telah menyakiti hati seseorang. Pakaian putih Mu Xiuyuan berkibar saat dia berjalan mendekat. "Saudaraku, tolong jangan mengejekku." Lu Ming tersenyum pahit. "Haha, Lu Ming, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Seperti yang dikatakan Mulan, kamu masih muda dan harus fokus pada seni bela diri. Saya sangat menantikan seberapa jauh Anda bisa melangkah di masa depan." Mu Xiuyuan menghela nafas. Saat pertama kali bertemu Lu Ming,
Lu Ming belum mencapai tingkat raja. Dia masih muda dan lemah, dan membutuhkan bimbingannya. Namun, Lu Ming telah meninggalkannya jauh di belakang. Sudah berapa lama? Itu terlalu cepat. Mungkin dia Yan Kuangtu yang lain. Mu Xiuyuan menghela nafas dalam hatinya. Saudaraku, aku akan kembali untuk memulihkan diri. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, "Oke, kamu harus kembali sekarang," kata Mu Xiuyuan. Lu Ming mengangguk dan berbalik untuk pergi. "Lu Ming, kamu idiot. Anda menolak wanita cantik seperti itu. Anda hanya menyia-nyiakannya. Sayang sekali, sayang sekali." Di tengah perjalanan, Dandan berteriak dan menghela nafas. "Diam, dasar kura-kura mesum." Lu Ming mengambil Dandan dan memasukkannya ke dalam kuil tertinggi. Dia tidak menuju ke area keempat, melainkan menyewa rumah di area pertama. Duduk bersila di kamarnya, Lu Ming mengeluarkan beberapa pil penyembuh dan menelannya. Kemudian, dia menyebarkan teknik naga perang yang sebenarnya dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Sebelumnya, dia telah menerima salah satu serangan Guan Wuchen secara langsung dan terluka parah. Tulang lengannya patah dan ototnya robek di banyak tempat. Namun, tubuh fisik Lu Ming saat ini sangat kuat dan vitalitasnya sangat kuat. Saat dia berbicara tadi, tubuhnya sudah pulih dengan sendirinya. Dengan bantuan efek obat, ia pulih lebih cepat. Di paviliun di area keempat, Mulan dan Mu Xiuyuan berdiri berdampingan, memandang ke kejauhan. "Kamu marah padanya," kata Mu Xiuyuan. "Tidak, aku tidak melakukannya." Mulan berkata dengan tenang, perasaan tidak bisa dipaksakan. Apalagi Lu Ming masih muda. Dia harus fokus pada seni bela diri. Sebenarnya, kamu harusnya tahu bahwa seharusnya ada orang lain di dalam hatinya. Mu Xiuyuan menghela nafas. Mata Mulan berkedip. Dia lalu tersenyum manis dan berkata, "Aku tahu, tentu saja aku tahu. Tapi menurutmu aku akan kalah. Saya sudah memutuskan, saya akan menjalani pertarungan yang bagus. Bersaing." Mu Xiuyuan menatap kosong sejenak, lalu langsung tersenyum dan berkata, "Haha, ini lebih mirip Mulan yang kukenal." Omong-omong, Lu Ming memang luar biasa. Aku tidak bisa melewatkannya dengan mudah. Jika saya seorang wanita, saya juga akan berjuang untuknya. Namun, jarak antara kami semakin besar. Jadi, saya memutuskan untuk pergi ke tempat itu untuk berkultivasi. Aku tidak bisa terlalu ditinggalkan olehnya. Tatapan Mulan memandang ke kejauhan saat dia berbicara. "Kamu akhirnya memutuskan pergi ke sana untuk berkultivasi." Mata Mu Xiuyuan berbinar. "Itu benar. Dulu, ayah mengatur agar aku pergi, tapi aku tidak mau mendengarkan semua yang dia atur, jadi aku tidak pergi. Sekarang, aku harus pergi." Mulan menghela nafas. "Itu adalah pilihan yang tepat bagi Anda untuk pergi ke sana untuk bercocok tanam. Jika tidak, dengan fisik Anda, itu akan sia-sia. Belum terlambat untuk berangkat sekarang," kata Mu Xiuyuan. Setengah hari kemudian, luka Lu Ming sudah sembuh. Tubuh kelas 7-nya telah menunjukkan kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat. Tingkat samudera spiritual memang kuat. Saya bertanya-tanya pada tingkat samudera spiritual apa Sang Guan Wuchen berada, dan seberapa besar kekuatannya yang telah dia gunakan. Petik 2. Lu Ming merenung dalam hatinya. Lu Ming memperkirakan bahwa level Sang Guan Wuchen di tingkat samudera spiritual tidak boleh terlalu tinggi. Kalau tidak, bahkan jika itu adalah serangan telapak tangan biasa, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Saat aku menerobos menjadi raja tingkat puncak, aku bertanya-tanya apakah aku bisa bertarung melawan ahli alam lautan jiwa. Lu Ming sangat menantikannya. Namun, yang perlu dia lakukan sekarang adalah menempa tombak senjata roh. Tombak petir angin level 5 atas telah dipatahkan lagi setelah terkena serangan dari Sang Guan Wuchen selama pertarungan dengan bintang suci. Mengingat kekuatan ledakan Lu Ming saat ini, senjata spiritual tingkat kelima tidak lagi berguna. Lu Ming berdiri dan menuju ke kediaman Penatua Huang. "Wow, Lu Ming, kamu binatang, jangan hanya mengambil barang dan memasukkannya ke tempat sialan itu." Tiba-tiba dia mendengar suara Dandan. Dia tidak tahu kapan itu muncul lagi di bahu Lu Ming, terengah-engah. Sarang, Lu Ming terkejut. Orang ini sebenarnya bisa keluar dari kuil tertinggi sendirian. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Saya adalah kepala dari 10 monster perang teratas,
dan saya telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Keterampilan menulis saya telah lama mencapai tingkat yang dapat mengejutkan langit dan membuat hantu dan dewa menangis. Bagaimana olah surgawi tertinggi bisa menjebakku? Ya, aku kelelahan. Dandan membual tanpa malu-malu sambil berbaring di bahu Lu Ming dengan cangkang kura-kura menghadap ke bawah, terengah-engah. Berhenti membual. Seseorang yang sering gagal mengukir prasasti, bukan? Kura-kura, masih berbaik hati berbicara tentang teknik prasastinya sendiri, mengejutkan langit dan bumi, menangisi hantu dan dewa. Lu Ming sangat meremehkan. Nak, apa yang kamu tahu? Jika saya tidak terluka. Seorang pria dan kura-kura bertengkar dengan ribut, dan tak lama kemudian, mereka tiba di kediaman Huang Tua. Lu Ming langsung masuk. Penatua Huang, saya Lu Ming. Lu Ming berkata dengan keras. Dentang-dentang-dentang. Terdengar suara gemerincing dari sebuah ruangan, lalu seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan bergegas keluar. Haha, Lu Ming, kamu akhirnya kembali. Aku pikir kau sudah mati. Apakah kamu membawa kembali 1000 emas darah murni? Penatua Huang menyeringai dan memandang Lu Ming. Aku sudah membawanya kembali. Lu Ming melambaikan tangannya dan 1000 darah emas murni muncul di tangannya. Ya, seluruh bagian ini sudah cukup. Kasihan sekali pada Xuan Long. Huang Tua menghela nafas. Jelas sekali, Huang Tua juga telah menerima kabar bahwa sekte penempaan senjata telah dihancurkan. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya dan tidak banyak bicara. Baiklah, kamu tidak perlu memikirkan hal lain. Saya telah mempelajari tulisan pada tombak patah yang Anda berikan kepada saya dan belajar banyak. Saya telah mengekstraksi emas hitam yang tak terbatas dari tombak yang patah. Saya bisa mulai memperbaikinya sekarang, tapi itu akan memakan waktu 3 hari. Anda bisa datang dan mendapatkannya dalam 3 hari. Kata Huang Tua. Baiklah kalau begitu, aku harus merepotkanmu, senior. Lu Ming memberikan 1000 emas darah murni kepada Penatua Huang. Baiklah, pergi. Penatua Huang mengambil 1000 emas darah murni dan bergegas masuk ke dalam rumah. Lu Ming tersenyum. Huang Tua ini benar-benar orang yang luar biasa. Orang tua ini hanyalah seorang ahli prasasti biasa. Dia bahkan bukan ahli prasasti sejati, jadi menurutku dia tidak bisa menempa senjata roh yang bagus. Gumam Dandan. Lu Ming terdiam. Orang ini benar-benar membual tanpa berpikir panjang. Penatua Huang adalah ahli prasasti nomor 1 di wilayah Tianshuan. Selain itu, tidak mudah untuk menemukan pemurni Ming yang sebenarnya. Itu terlalu sulit dan persyaratannya terlalu tinggi. Lu Ming berjalan-jalan di sepanjang jalan. Tidak lama kemudian, dia tiba di halaman tempat Mulan mengirimnya 6 bulan lalu dan masuk. Duduk bersila di dalam ruangan, Lu Ming diam-diam memahami konsep guntur. Selama konsep gunturnya berhasil menembus penyelesaian level 1, dia akan dapat dengan mudah mengembangkan 2 konsep lainnya hingga menyelesaikan level 1. Dengan sumber daya yang cukup, Lu Ming dapat menerobos menjadi raja tingkat puncak. Keesokan harinya, sesosok tubuh masuk ke halaman. Itu adalah Yan Kuangtu.